Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk ke berita pertama, Timnas Indonesia U20 bantai Fiji, Sintayong kecewa, Hoki Caraka terpancing emosi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki beberapa catatan dengan kemenangan 4-0 atas Fiji pada pertandingan pertama turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Sintayong puas dengan kemenangan telak ini, namun pelatih asal Korea Selatan itu menyesali banyaknya kartu merah yang terjadi. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia meraih kemenangan melalui gol Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Namun Timnas Indonesia harus menutup pertandingan dengan 10 pemain karena Hoki Caraka menerima kartu merah pada menit ke-89. Hoki terpancing emosi setelah pemain Fiji, Pawan Pratap Singh, memulai keributan dengan menonjok Frankie Misa. Sementara itu, Fiji harus kehilangan 3 pemain yang juga mendapatkan kartu merah. Pelatih Sintayong menyebut seharusnya hal semacam ini tidak terjadi pada pertandingan persahabatan. Sudah lama tidak ada pertandingan Timnas Indonesia U20 dan ini pun bermain di kandang. Pemain sudah bekerja maksimal, namun hal seperti itu seharusnya tidak terjadi di lapangan dan sangat disayangkan, kata Sintayong. Pemain Fiji, Pawan Pratap menonjok bek Timnas Indonesia U20, yaitu Frankie Misa dan juga Hoki Caraka di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam, sehingga mendapatkan kartu merah. Pelatih Sintayong sudah memperingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak mengulangi permainan kasar pada pertandingan selanjutnya. Menurut Sintayong, hal semacam ini tentu sangat merugikan bila terjadi pada event sesungguhnya. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 laga uji coba, yaitu pada laga selanjutnya pasukan Sintayong akan menghadapi Selandia Baru. Sementara itu, Arkan Fikri mengaku bahagia dengan kemenangan telak Timnas Indonesia, namun Arkan Fikri meminta para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan fokus ke laga selanjutnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, komentar pelatih Fiji setelah 3 pemainnya kena kartu merah melawan Timnas Indonesia. Pelatih Fiji, Rodolfo Antonio Zapata, murka dengan kekalahan 0-4 skuadnya dari Timnas Indonesia pada turnamen mini yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rodolfo Antonio Zapata juga menyesali 3 pemain yang terkena kartu merah. Pada laga tersebut, Fiji kalah segalanya dari Timnas Indonesia. Gawang Fiji secara bergantian dijebol oleh Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Petaka kemudian terjadi pada penghujung laga. Fiji mendapatkan 3 kartu merah, sedangkan Timnas Indonesia menerima 1 kartu merah akibat perkelahian antar pemain. Saya tidak senang dengan hasil ini, akan tetapi saya mengerti perasaan para pemain. Saya akan melakukan analisis dari laga ini. Pada babak pertama kami sudah main bagus dan aspek taktikal tim sudah terpenuhi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, main ala terekam, warganet heran Timnas Fiji bisa lolos Piala Dunia U20. Laga keras tersaji saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Fiji dalam laga perdana International Friendly Match. Betapa tidak, 4 kartu merah harus dikeluarkan wasit Thorik Al-Khatiri dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia 4-0. 3 kartu merah diberikan kepada pemain Timnas Fiji, sementara 1 kartu merah untuk striker Hoki Caraka. Hoki pada diusir wasit akibat terlibat baku hantam dengan pemain Fiji, Pawan Pratap. Pawan Pratap juga diganjar kartu merah oleh wasit karena memukul Frankie Misa dan Hoki Caraka. Kerasnya permainan Timnas Fiji mendapat respon negatif dari warganet. Dalam unggahan akun Instagram pengamat sepak bola, warganet memberikan komentar miring soal permainan kasar Fiji. Kesabaran pemain Fiji setipis tisu, tulis @Liga Dagelan. Baru ngelihat sepak bola seperti itu, parah banget Fiji, gak layak masuk Piala Dunia. Norak malah main UFC, nggak usah diajak laga.
Fiji. Tarkam FC versus Indonesia, tulis akun @difirmansyah. Lusa, Timnas Indonesia 20 akan kembali bertanding. Kali ini akan melawan tim Selandia Baru yang pada pertandingan pertama kalah 1-3 dari Guatemala. Sedangkan pada hari terakhir Timnas Indonesia akan menghadapi Guatemala. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Jokowi minta Ketua PSSI Erick Thohir turuti permintaan Sintayong. Presiden Joko Widodo akan berbincang dengan Erick Thohir selaku Ketua PSSI untuk memenuhi permintaan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Kepala negara akan melakukan pertemuan dengan Erick Thohir dan Zainuddin Amali untuk membahas soal jabatan barunya di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pembahasan yang dimaksud adalah untuk melihat perubahan apa yang akan dibawa oleh kedua menterinya tersebut. Jokowi mengaku pernah berbincang dengan Sintayong bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut membutuhkan adanya 5 lapangan dalam satu lokasi. Dia menambahkan PSSI membutuhkan reformasi total lengkap dengan upaya transformasi. Diharapkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia bisa melihat kemajuan di bidang sepak bola. Menurutnya, perlu ada peta jalan yang jelas, termasuk dengan target serta visi dan misi yang diusung oleh Erick Thohir yang menjabat Menteri BUMN dan Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk mencapai targetnya itu, apa yang dilakukan semuanya harus terencana secara detail kalau mau sepak bola kita maju, pungkas Jokowi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kelima. Timnas Indonesia U20 berangkat ke Uzbekistan pada 23 Februari 2023. Timnas U20 Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia di Uzbekistan. Rencananya, skuad Garuda Nusantara akan berangkat dari Indonesia ke Uzbekistan pada 23 Februari 2023. Piala Asia 23 akan dimulai pada 1 hingga 18 Maret 2023. Tim asuhan Sintayong itu tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Jelang berlaga di Piala Asia, Sintayong memanggil 30 pemain untuk Kitut TC. TC ini digelar dari 1 hingga 28 Februari. Sejauh ini baru 28 pemain yang bergabung ke Timnas Indonesia. 2 nama belum juga bergabung, yaitu Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Sebelum berlaga di Piala Asia, Timnas Indonesia menjalani turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turnamen yang diikuti oleh Timnas Indonesia, Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru itu dimulai pada 17 hingga 21 Februari 2023. PSSI mengikuti arahan dari Sintayong untuk mengundang 3 negara yang lolos ke Piala Dunia. Turnamen ini digelar sekaligus melihat sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia. Dalam hari pertama Timnas Indonesia di turnamen ini, ada sebuah panggung besar untuk konser Raisa. Meski begitu, jalannya pertandingan tidak terganggu. Timnas Indonesia menang telak 4-0 atas Fiji, sementara Guatemala menang 3-1 atas Selandia Baru. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.